Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menyimak kultum pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Rabbanians yang berbahagia, semoga kita semua menjelang berbuka ini senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta diterimanya amal ibadah kita sejak awal kita berpuasa. Teman-teman, hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah keutamaan mengakhirkan sahur. Rabbanians, perlu diketahui bersama, di antara amalan sunnah yang dianjurkan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada rangkaian ibadah puasa adalah ibadah sahur. Sahur jika kita estimasikan mungkin sekitar pukul 4.43 waktu Indonesia bagian Barat. Di daerah Tangerang Selatan misalnya, kita bisa ambil waktu sekitar 15-30 menit. Bisa dimulai dari 4.15, kita bisa sahur. Dan selain itu juga di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah memuliakan segolongan orang yang mengkhususkan malamnya dengan beristighfar. Permohonan ampunan dan taubat di waktu sahur. Dicontohkan di Al-Quran surah ke-51, surah Az-Zariyat ayat ke-18, ada segolongan orang takwa yang memiliki amalan spesial, yakni setelah mereka bersujud atau setelah mereka melakukan sholat tahajud sebelum tiba waktu fajar, di waktu sahur dia menyibukkan dirinya dengan banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengelompokkan orang-orang yang gemar beristighfar ini di waktu singkat menjelang fajar kepada kelompok-kelompok yang setara dengan orang yang sabar dalam menghadapi musibah, orang yang gemar berinfak, orang yang khusyuk beribadah, dan ada keberkahan dalam kegiatan sahurnya. Keberkahan ini diperoleh saat makan sahur menjelang berpuasa. Umumnya orang mendapati waktu ini adalah waktu yang sangat ideal untuk tidur atau nyaman beristirahat. Tetapi jika dalam sahur itu kita lakukan dengan sepenuh hati, maka dalam sahur itu ada kebaikan. Para ulama pun melakukan riset, apa kebaikan yang muncul dalam waktu sahur dengan aktivitas makan ini? Mereka berkata, makan di waktu sahur bermanfaat untuk keadaan fisik kita saat berpuasa dibandingkan dengan makan pada waktu malam, yaitu sekitar pukul 8 mungkin sampai jam 12 malam begitu. Yang saat itu dilakukan sah, tapi durasi menahan lapar dan hausnya itu semakin panjang dibandingkan jika kita makan di waktu sahur. Apalagi jika makan waktu sahurnya menjelang fajar atau dekat dengan waktu fajar. Kita bisa merasakan lapar lebih cepat jika kita sahurnya terlalu malam. Misalnya jam 2 pagi atau setengah 3 pagi. Baiknya kita bisa sahur mendekati fajar, mengakhirkan sahur kita. Jadi durasi kita menahan lapar dan haus saat berpuasa semakin pendek. Dan olahan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi kita untuk melakukan hal-hal yang positif dengan lebih optimal ketika energi tersebut dialirkan ke seluruh tubuh kita. Jika kita hanya makan saja, kemudian makanan itu menjadi energi untuk beraktivitas tanpa melakukan kegiatan beribadah seperti melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan lain
Jadi kita bisa asumsikan bahwa makanan itu tidak mendorong orangnya untuk beribadah dengan maksimal. Makanan tersebut hanya memberikan kesan bahwa sahurnya hanya memberikan manfaat untuk fisiknya, untuk tubuhnya saja, tapi kurang dari segi keberkahannya. Namun jika makanannya benar, makanannya halal, cara mendapatkannya benar, menyehatkan buat tubuh kita, walaupun sedikit kita makan, yang dimakan akan memberikan energi bagi orang yang memakannya untuk bisa lebih bersemangat beribadah dan menjalankan ragam kebaikan lain. Itulah keberhasilan sahurnya. Jika Rabbanians benar sahurnya, maka akan meningkatkan kemauan untuk beribadah lebih semangat. Sholat wajibnya juga bisa lebih tepat waktu, sholat sunnahnya dikerjakan, dan saat belajar teman-teman bisa lebih semangat. Saat melakukan aktivitas di sekolah lebih semangat, tidak mudah ngantuk, tidak mudah lesu, dan selalu memiliki keinginan untuk lebih baik lagi sebagai pribadi. Jadi sesungguhnya makan sahur itu melakukan hal-hal yang positif dan melahirkan energi baru yang luar biasa untuk perbuatan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama mengevaluasi, termasuk dengan Miss juga mengevaluasi diri, saling mendoakan dan saling mengingatkan, saling mengevaluasi apakah sahur kita sekedar makan dan minum, atau dalam sahur itu ada sunnah yang berlaku dan keberkahan yang bekerja untuk mendorong kita selalu semangat dan optimis berbuat kebaikan. Rabbanians yang berbahagia, terpenting dari semua itu adalah kita harus punya niat mengerjakan sahur untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu berdoa kepada Allah, minta supaya kita diberikan kemampuan dan ditolong oleh Allah untuk meningkatkan ibadah kita. Baiklah Rabbanians, semoga apa yang Miss Putri sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Miss pribadi dan untuk teman-teman, dan meningkatkan semangat teman-teman untuk bangun sahur. Meskipun berat, teman-teman bisa lebih semangat untuk bangun sahur. Miss harap kita semua bisa lancar ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang lain sehingga kita bisa diterima ibadahnya, dan terima kasih atas perhatian Rabbanians. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.